Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Tomotherapy versus conventional Linacs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional Linac systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Hai Sobat Baper sekalian, apa kabar? Kita kembali jumpa dalam kesempatan kali ini. Kita akan membicarakan sedikit mengenai kanker mulut rahim. Kita ketahui bahwa bulan Februari adalah kanker untuk peringatan untuk kanker mulut rahim. Nah, bersama saya di sini ada Dr. Sri Mutia Sekar Utami, spesialis onkologi radiasi konsultan. Hai Dr. Sri, apa kabar? Kabar baik, Bro. Alhamdulillah. Dr. Sri, kan kita ketahui bahwa kanker mulut rahim saat ini menduduki kanker dengan angka kejadian nomor 2 tertinggi di dunia setelah kanker payudara. Memang ternyata wanita ini agak kurang beruntung ya di Indonesia, karena kanker tertinggi itu adalah kanker payudara dan kedua adalah kanker mulut rahim. Dan kita ketahui Dr. Sri bahwa salah satu pengobatan dari kanker mulut rahim adalah terapi radiasi. Nah, barangkali Dr. Sri bisa berbagi dengan para sobat Baper sekalian, sebenarnya pengobatan radiasi pada kanker mulut rahim, kalau seseorang harus menjalani pengobatan tersebut, apa saja yang harus dipersiapkan? Baik, mungkin sebelum itu kita jelaskan dulu kali ya, Prof, bahwa kanker mulut rahim itu kan 1-4 stadiumnya. Nah, stadium awal itu memang pengobatannya bisa dengan surgery atau pembedahan, dan atas indikasinya itu diberikan juga radiasi kalau ada faktor-faktor risiko. Sedangkan untuk stadium 3-4 ini biasanya kita lakukan, atau stadium lanjut mulai dari 2B ke atas itu kita berikan radiasi. Biasanya dikombinasi dengan kemo, sebagai chemosensitizer gitu. Kemonya tuh sama nggak dengan kemo biasa yang diberikan sebagai kemoterapi tunggal? Tidak, justru dia dosisnya lebih kecil, jadi nggak usah takut. Biasanya sih dia tidak menyebabkan rontok rambut juga seperti kalau kita diberikan kemo yang full. Ini adalah kemo radiasi, dosisnya kecil, diberikan bersama-sama dengan radiasi, dan 1 minggu satu kali, tapi dosisnya kecil ya. Iya. Jadi jangan khawatir kayaknya mengerikan kemo radiasi. Sebenarnya kemonya itu adalah dosis kecil ya Dokter Sri. Terus apa aja yang harus seorang pasien persiapkan kalau akan mendapatkan terapi radiasi atau kemoradiasi? Ya,
Mungkin yang pertama itu mental dulu kali ya. Mental kita tuh mesti disiapkan. Jangan takut dengan radiasi dan pengobatan karena memang kanker itu harus diobati. Gitu kan, kalau mau sembuh ya diobati. Nah, persiapan yang utama adalah tentu tentang darahnya. Jadi ada HB-nya harus ada nilai-nilai tertentu yang harus dipenuhi. HB, leukositnya, trombositnya, kemudian fungsi ginjal kita harus lihat gitu kan. Yang lain sih saya kira sama seperti yang lain, mungkin persiapan mental, terutama sih mental. Saya kira itu. Karena harus sekolah ya, ke rumah sakit. Karena kan pengobatan radiasi banyak ya Dokter Sri ya. Betul. Iya. Iya. Jadi berapa lama tuh kira-kira pengobatan radiasi? Pengobatannya itu ada dua sebetulnya, pengobatan dengan radiasi eksternal, kita bilang radiasi luar, dan juga radiasi dalam. Kalau umum katakan itu kita menyebutnya sebagai brahiterapi. Nah itu kalau radiasi luarnya 25 kali, itu selama 5 minggu, 5 kali dalam 1 minggu, jadi 1 minggunya libur. Nah dilanjutkan nanti dengan brahiterapi, kurang lebih 7 minggu atau 6 minggu, 7 minggu, tergantung juga. Kadang-kadang brahiterapi bisa diberikan bersamaan kalau tumornya tidak terlalu besar, sehingga waktunya akan menjadi lebih pendek. Sebenarnya bagaimana sih kerjanya radioterapi itu bisa membunuh atau bisa mengobati kanker mulut rahim? Kanker mulut rahim itu namanya, sobat baper sekalian, kanker mulut rahim itu disebut juga kanker serviks ya kan. Jadi banyak kadang-kadang disebut sebagai, dikenal sebagai kanker serviks atau kanker mulut rahim. Itu bagaimana prosesnya secara singkat, radiasi atau radioterapi itu bisa menyembuhkan kanker mulut rahim? Ya tentu saja gitu. Jadi sinar radiasi itu kan sinar pengion, itu yang akan menghancurkan sel. Kita harapkan tuh selnya akan mati gitu ya. Bisa dia secara langsung, sinar itu mengenai apa yang disebut DNA sebagai target utama dari sel kanker itu. Nah itu kalau efek langsung itu langsung memutus rantai DNA sehingga si tumor itu sel itu mati. Nah kemudian yang kedua itu lewat ada cairan di dalam sel. Nah itu kita bilang sebagai radikal bebas, nanti akan membentuk radikal bebas. Radikal bebas itu yang akan mematikan dari DNA itu sendiri sehingga dia lama-lama akan mati. Tapi memang tidak bisa sekaligus satu kali kemudian mati. Maksud saya itu bukan, kenapa kita juga memberikan 25 kali. Jadi berfraksi namanya tuh 25 kali diberikan, dan itu akan menyebabkan, jadi sel itu kan berputar. Nah ada yang fase yang dia gampang mati, kita bilang sih kayak sel muda, jadi sel kayak anak-anak lah. Kalau anak-anak itu kan mudah untuk mati kalau diberikan sinar atau ya dapat sesuatu yang ya. Nah jadi kita berikan berkali-kali. Jadi sel yang tadinya tuh di fase yang udah tua ataupun yang udah matang atau dia bukan matang, kuat terhadap radiasi, dia masuk lagi ke yang lebih muda lagi. Jadi dia membelah gitu sehingga dia berkali-kali akhirnya dia mati semua ya. Jadi kayak seperti mangkok gitu kali ya Dokter Sri ya. Ini mangkok yang rentan, ini mangkok yang tidak rentan. Tapi suatu waktu kita sinar yang rentan mati, nanti yang tidak rentan pindah ke sini gitu kan. Akhirnya jadi sobat baper sekalian, jadi mengertikan kita bersama bahwa kenapa radiasi itu tidak diberikan satu kali. Pada keadaan tertentu ada ya satu kali, tapi kita tidak bicarakan kali ini. Tapi kita harus bicarakan berkali-kali. Jadi kenapa radiasi itu tidak diberikan satu kali, tapi diberikan berkali-kali. Tujuannya adalah agar kita bisa menghilangkan semua sel kanker yang ada, yang kita hadapi. Nah, ada yang bertanya, orang ngeri gitu loh, masuk ke dalam kamar radioterapi, radiasi dengan alat yang besar, harus tidur di tengah-tengah. Itu berapa lama sih katanya satu kali terapi radiasi itu? Sebetulnya sih nggak lama. Nggak lama ya? Hanya ya mungkin 15 menit lah. 15 menit itu aman dengan persiapan. Sinarnya sih sebentar, mungkin berapa detik lah.
3-4 menit kan? paling. Ya. Jadi satu lapang kan kita biasanya beberapa dari sudut-sudut mana gitu. Itu di satu kayaknya nggak lama. Jadi tidak usah khawatir, takut sobat baper sekalian kalau masuk ke dalam ruang radioterapi. Barangkali ada yang pernah mendengar bahwa ruang radioterapi itu bunker, ngeri kayaknya kan, bunker, pintunya ketutup jebret gitu ya kan, terus sendiri di dalam. Jangan khawatir, di dalamnya kan ada kelihatan ya. Iya, kita punya monitor dari rumah ya. Jadi tinggal apa yang terjadi di dalam ya kita tahu. Jadi seperti itu sobat baper sekalian. Nah, efek sampingnya apa sih yang sering terjadi dan apa namanya, ada nggak dampaknya terhadap kesuburan? Ada yang nanya sering begitu tuh. Betul ya. Ya, jadi yang utama kan radiasi itu bersifat lokal. Jadi kebanyakan efek sampingnya bersifat lokal ya, walaupun ada yang mungkin nanti muak. Nah, saya pikir itu kan ada di bawah, di perut bawah ya. Jadi memang di situ ada usus. Nah, jadi itu efek samping yang sering terjadi diare selain kulit. Walaupun sekarang dengan teknik yang baik sekarang, dengan teknik kita yang lebih canggih sekarang, kulit itu hampir tidak terkena ya dampaknya lah. Yang utama mungkin kadang-kadang diare. Itu pun kadang-kadang tidak selalu ya. Jadi memang harus disiapkan mental. Kadang-kadang orang saking ketakutan malah jadi stres. Jadi diare. Nah, jadi diare. Padahal sih harusnya tidak ya. Ya memang itu ada usus yang terkena gitu. Tapi itu sudah dihitung biasanya. Dosisnya berapa yang boleh diperkenankan. Jadi kita juga sudah memperhitungkan itu dengan kecanggihan alat ya, kita bisa tahu berapa yang dapat di usus dan kita nggak boleh sekian banyak. Jadi ada perhitungan-perhitungannya lah. Ada batasan-batasan gitu ya. Ada batasan-batasan sehingga efek sampingnya sekarang ini jauh lebih ringan dari zaman dulu. Nah, rupanya histori bagaimana pengobatan radiasi di masa lalu yang kadang-kadang tetap menjadi ketakutan bagi pasien, sehingga selalu mempertanyakan apakah, nah kalau mengenai kesuburan bagaimana? Ya, itu sih pasti. Karena itu di daerah bawah memang itu terjadi. Jadi kalau dulu ya, atau ya mungkin sekarang juga masih. Jadi kalau kena radiasi itu karena si ovarium ya namanya itu indung telur. Indung telur itu memang akan terkena kalau dia tetap di situ. Dan itu memang menyebabkan kemandulan karena dosisnya memang dosis tinggi ya. Dosis untuk ovarium itu kecil. Jadi kalau dia terkena, kita kan memberinya lumayan tinggi, 50 gray itu menyebabkan kemandulan. Nah sekarang ini dokter obgyn itu biasanya sudah mulai dengan memindahkan ovarium. Jadi si indung telurnya dipindahin ke atas perut, dilindungi supaya dia tetap subur. Bukan subur ya, kalau untuk yang muda mungkin itu penting, tapi untuk yang tua juga untuk mempertahankan hormonal. Memang sobat baper sekalian, jadi jangan khawatir. Kita selalu mengusahakan bagaimana memberikan pengobatan dengan efektivitas yang maksimal, tapi efek samping terutama terhadap fungsi kita nih sebagai wanita tidak terganggu gitu, tidak terusik terlalu banyak ya kan. Satu lagi mungkin efek samping yang lain ke bladder, ke kandung kencing. Kandung kencing. Kadang-kadang tuh tapi itu jarang sih, apalagi sekarang udah. Jadi sobat baper sekalian, sebenarnya efek samping radiasi itu kecil sekali dan mungkin terjadi tapi tidak selalu terjadi. Dan kalau terjadi bisa diobatin ya dokter? Bisa dong, ada obatnya terbentuk. Dan harus melaporkan saja ke dokter. Kan biasanya radiasi itu 5 kali radiasi pasiennya kontrol. Nah itu disampaikan ke ruangan itu. Kadang-kadang juga sudah kita tanyakan sama dokternya sudah menanyakan. Ada obatnya, jangan khawatir, jangan takut deh. Nah, Dokter Sri, kalau kanker mulut rahimnya pada usia yang sudah menopause, perlu nggak tuh ovarium dinaikkan ke atas? Sebetulnya sih nggak perlu ya kan juga sih. Cuma kadang-kadang ada orang yang tetap aja mau untuk menikah. Gitu. Walaupun kecil mungkin hormonalnya masih. Jadi sobat baper sekalian, ovarium pun, indung telur pun bisa dipindahkan untuk
mengeluarkan dari lapangan radiasi. Nah, baik, jadi kita bisa simpulkan bahwa barangkali Dokter Sri ada message terakhir untuk para sobat baper sekalian. Iya, jadi sobat baper, kalau yang penting mungkin semua wanita itu harus melakukan dulu Pap smear, IVA gitu kan, sebagai deteksi dini. Itu penting sekali. Ya, apalagi kalau ada riwayat keluarga yang terkena kanker itu. Dan tidak usah takut ya, karena itu sebetulnya tidak sakit. Ya, tapi kita bisa tahu secepatnya. Nah, jadi itu jangan lupa untuk melakukan screening. Kemudian jangan takut kalau sudah terdiagnosis, jangan takut untuk berobat. Karena memang pengobatan itu ya akan menyembuhkan sebetulnya, ya, sembuh dalam tanda kutip ini. Tapi tetap harus kontrol seumur hidupnya. Karena kanker itu memang bisa timbul ulang dan kita tidak tahu kapan. Jadi, tapi bisa juga tidak ya? Bisa juga tidak. Banyak yang hidup hanya satu kali terkena dan hidup baik sampai akhir. Dan nanti kalau meninggal juga bukan karena kankernya juga banyak ya? Banyak. Baik sobat baper sekalian, jadi Dokter Sri sudah menjelaskan bagaimana peran radiasi atau radioterapi dalam pengobatan kanker mulut rahim atau kanker serviks ini. Jadi kalau ada kerabat atau sahabat atau tetangga atau siapapun kenalan yang terkena kanker mulut rahim, jangan takut untuk melakukan terapi radiasi, karena para dokter yang pandai-pandai ini sudah berupaya bagaimana terapi radiasi ini walaupun dikombinasi dengan kemoterapi tadi ya, tidak akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi efek samping dan juga gangguan-gangguan yang terkait dengan fungsi kita sebagai seorang wanita. Tentunya ada yang tidak bisa dihindarkan, kalau melahirkan sendiri nggak bisa kali ya, karena uterusnya sudah terkena radiasi. Akan tetapi fungsi hormonalnya masih bisa dipertahankan. Baik sobat baper sekalian, waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini Dokter Sri. Oleh karena itu kita akhiri perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih.